sebelum aku tidur lagi ya, ini satu video aku di pagi hari ini, di hari Rabu ini, ya kan. Yang mau Ento bilang adalah ini fix pajak akan jadi 12%. Dimana itu aku sudah bagikan di story aku, ternyata kita itu tertinggi se-Asia untuk pajaknya, se-Asia ya, tertinggi 12%. Nah, banyak tuh yang julitin aku gara-gara aku pernah komen di suatu postingan seseorang tentang masalah pajak ini. Nah, itu rata-rata selalu bilang kan anak abah, anak abah, anak abah. Aku nggak anak abah. Mama aku masih itu baru papahan, dan mohon maaf ya, kita golput. Aku golput. Nggak pernah nyucuk seumur hidup sampai detik ini. Udah, yang kedua, aku bahkan ada yang bilang, lah udah, gak usah tinggal di Indonesia. Ya udah, jadi pengangguran aja. Mampu beli mobil tapi nggak mau dibayar pajak. Ini ya, makanya Indonesia ini susah kali diajak untuk pintar. Aku tidak permasalahkan pajak kendaraan aku. Dan izin Tuhan, nggak berbohong, ini lagi puasa, semua kendaraan aku pajaknya hidup. Karena kita males kalau jalan harus kucing-kucingan sama polisi. Baru kita tiap hari mempergunakan kendaraan itu. Kalau kita juga tidak bisa menghargai kendaraan kita, jeripaya kita, ya kan, kenapa kita harus hidup harus kucing-kucingan sama polisi? Nggak usah dong. Jadi aku kalau kendaraan hidup semua, ya. Bahkan aku kalau untuk IMB aku bilang pakai IMB resmi aja. Nggak usah main-main belakang, pusing. Ngapain? Orang kita tanah resmi, ya kan? Pajak kita juga setahun sekali kok. Nggak berat. Nah, sementara kalau 12% ini kenapa aku keberatan? Aku tidak bahas. Bahkan ada yang bilang, Prabowo, kenapa disalahin Prabowo? Prabowo belum dilantik kok. Prabowo. Kita bukan soal membahas Prabowo-nya. Coba otak dibuka. Ya. Baru kedua, dengan 12% itu akan berdampak ke semua aspek. Yang paling nyata akan ada sembako yang akan naik. Itu udah pasti. Nggak ada cerita cabai tetap itu juga harganya. Pas nanti itu penjual dengan alasan transport BBM naik, ya transport naik, akomodasi naik, begini naik, gini naik, keranjang naik, sehingga naiklah semuanya. Baru khususnya aku, kenapa aku heboh banget dengan pajak yang akan naik 12% ini. Aku itu golput. Aku tidak peduli dengan misi-misi, visi-misi segala macam 271T, nggak pernah kupikirkan. Tapi aku bekerja siang dan malam. Ya, kita live, kita posting, kita edukasi, kita sampai habis suara, kita dijulitin, kita merintis kerja karir skincare ini dari nol sampai kita besar seperti ini. Dan sekarang kita harus berbagi 12% dari setiap satu piece produk kita sama negara, yang mana kita tidak pernah tahu duit itu kemana. Karena kita sudah tahu bahwa pajak ini adalah lingkaran setan, di mana pekerja pajak ada rupanya miskin. Coba cari, nggak ada pekerja pajak yang miskin. Tapi kalau dibilang katanya untuk kemajuan negara, di mana negara kita majunya, di mana? Kita pajak, kita yang banting tulang, tapi hasil dari banting tulang kita itu kita harus bagi untuk kehedonan pemerintah ini. Kalau dibilangnya untuk kemajuan rakyat, ya setidaknya rakyat miskin susah dicari, nggak apa-apa. Ini mencari rakyat miskin, nggak usah dicari lagi. Setiap detik bergerak, rakyat miskin semua kita nampak. Jadi pajak yang kita bayar dari kerja keras kita itu kemana? Kalau katanya bangun ini, bangun itu, bangun, utang negara bertambah. Nanti ada kita bahas nanti utang negara. Ada lagi nanti yang komen itu bilang, negara mana rupanya nggak berutang? Aduh Tuhan, udah nggak ngerti deh kita. Dibandingkan pula negara mana yang nggak berutang. Negara orang lain berutang, sumber daya alamnya nggak ada. Kita melimpah ruah. Dengan 271 T ini kita sudah tahu kan, bagaimana itu masih level seperti itu loh. Karyawan dan hanya orang gimana ya gitu ya kan, menang-menang beristrikan artis saja. Nah gimana lagi orang yang sudah duduk memang berhubungan dengan pemerintah langsung, bahkan dia orang dalam dari pemerintah tersebut. Coba dibuka sih otaknya. Bukan kita soal anak abah, ngapain cerita anak abah? Kita bahas pajak dilarikan ke anak abah. Ngefans boleh, nyucuk boleh, tapi jangan gila juga. Bahkan dibilang udah yang mesahkan itu bukan si Prabowo tapi si Amin. Bahkan ada yang bilang lagi, apa masalah dengan Prabowo? Memang itu kan sudah jadi agenda negara, setiap tahunnya pajak akan naik. Aduh, udah nggak ngerti deh, udah nggak tahu lagi nih ngomong sama rakyat Indonesia ini. Kita ajak untuk maju bareng, tapi nggak pernah bisa maju.
Percuma kalian mau unggulkan siapapun kalau kalian tidak bisa berantas yang tidak waras, yang tidak cocok. Menteri Pendidikan aja dengan mau menghapuskan kegiatan kurikulum ekstrakurikuler pramuka aja nggak ada yang bersuara. Nanti kalau kita bersuara, apa hubungannya sama Prabowo kata rakyat tuh? Masa kita harus perinci sih? Enggak lah. Mau bayar aku jadinya.